Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam menjalani hidup ini kita merasakan gelisah, was-was, khawatir, takut, gundah dan gulana. Sebetulnya ajaran Islam yang luhur itu telah memberikan formulasi atau rumusan yang sangat tepat yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain itu adalah zikir. Zikir secara bahasa artinya mengingat. Secara istilah adalah mengingat Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tertentu. Bahkan zikir pula ada zikir bil amal, zikir dengan perbuatan. Kalau tadi zikir dengan lisan, zikir dengan hati tanpa menyebut, tapi hati senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun zikir. Bahkan sholat juga termasuk salah satu zikir, salah satu bentuk zikir. Aqimis sholata li zikri di dalam surat Toha itu. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tilawah Quran juga termasuk zikir. Baiklah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tasma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Nah, hadirin yang berbahagia, zikir ini juga merupakan salah satu indikasi atau ciri-ciri orang yang berakal sehat, atau di dalam surat Ali Imran 190, ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya siang dan malam, merupakan tanda-tanda, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal sehat, bagi orang-orang yang termasuk ulil albab. Siapa mereka? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Nah, para mufassir mengartikan dalam keadaan berdiri itu dalam keadaan melakukan aktivitas, bekerja, mengajar, kemudian berdagang dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun sambil merenungkan penciptaan Allah di langit dan di bumi itu. Kemudian dia berdoa dengan penuh kesadaran dan keyakinan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, sungguh yang Kau ciptakan itu tiada suatu kesia-siaan dengan apa yang Kau ciptakan. Maka faqina azabannar, hindarkanlah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, konon asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW memohon izin kepada Aisyah untuk melakukan salat pada malam hari. Aisyah, aku mohon izin untuk menghadap Tuhanku, menghadap Allah untuk melakukan sholat qiyamul lail. Maka Aisyah berkata, Rasul, sesungguhnya aku senang jika engkau menemaniku tidur malam ini, tapi aku lebih senang jika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk sholat malam. Maka Rasul pun sholat sebagaimana malam-malam biasanya. Sampai menjelang subuh itu Aisyah terbangun dengan suara rintihan Rasul yang menangis di penghujung sholatnya dengan mata yang bercucuran air mata, dengan keadaan mata yang bengkak. Kemudian dikata tapi Rasul bergeming. Sampai beberapa sahabat itu menyusul Rasul untuk mengimami sholat subuh mereka. Sampai setelah sholat subuh, Rasul ditanya, wahai Rasul, kami mendapati pada matamu itu ada bekas tangisan. Gerangan apa yang terjadi? Maka Rasul menyatakan, mengungkapkan sesungguhnya malam tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang tiada lain, surat Ali Imran 190-191 tersebut. Dan aku khawatir umatku tidak sanggup untuk mengamalkannya. Rasul khawatir kita tidak mampu berzikir, mengolah hati kita untuk senantiasa terpaut mengingat kepada Allah, kemudian mengolah pikiran kita untuk senantiasa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Padahal sesungguhnya sekali lagi zikir itu salah satu, bahkan mungkin cara yang paling efektif bagi kita untuk memberikan kenyamanan di dalam hati sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk memperbanyak zikir. Zikir bil qalbi, zikir bil lisan, dan zikir dengan perbuatan, berkarya nyata. Bahwa karya
yang manfaat, yang maslahah, itu juga merupakan bagian dari zikir sebagai buah kita khalifah di muka bumi ini. Selamat untuk memperbanyak zikir, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenyamanan dan ketentraman di dalam hati kita, dan dengan zikir pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut virus COVID-19 yang sekarang ini sedang mewabah di negara kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.